Di TikTok maupun di Facebook banyak yang menanyakan terkait lebih bagus mana ayam di kandang box atau ayam umbaran. Semisal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini pembahasan kita yaitu terkait lebih bagus mana ayam di kandang box seperti ini atau yang dilepas liar seperti itu, atau istilah lain yaitu umbaran teman-teman. Tapi sebelum itu saya beri waktu untuk teman-teman bisa support kami dengan cara subscribe. Saya beri waktu 3 detik. Pertama, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini pembahasannya yaitu terkait lebih bagus mana kandang box atau umbaran. Pertama kita bahas yang kandang box dulu teman-teman. Kita lihat dari umur DOC. Kalau kita meliharanya dari DOC, dari anakan 1 hari, maka saya sarankan sekalipun teman-teman berniat untuk diumbar, saya sarankan untuk di box. Kenapa? Karena ketika di box, ayam itu cenderung lebih sehat dan kuat teman-teman. Karena ketika di box, di sana tentunya kita sudah menyiapkan alat penghangat seperti lampu dan juga pakan tidak kekurangan, dan juga vitamin tentunya. Makanya saya menyarankan untuk DOC itu lebih baik di box. Dan kalau untuk umur 1 bulan up seperti ini, apakah bagus di box atau di ini? Kita bahas dulu yang di box teman-teman. Jadi kalau semisal di box tentunya ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kekurangan. Kelebihannya yaitu ayam aman dari panas dan hujan teman-teman. Kalau panas mungkin kesorot ketika pagi hari dari sana langsung ke sini. Kayak gitu teman-teman. Dan tentunya itu sangat bermanfaat. Jadi intinya kalau di box itu aman dari hujan dan maupun panas. Dan yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu kita bisa mengontrol kesehatan ayam. Lebih mudah kita kontrol teman-teman. Jadi kita bisa cek langsung kayak gini. Ayam mana yang sekiranya sudah mulai kurang aktif dan kita bisa intensifkan kayak gitu. Terus kelebihan yang ketiga teman-teman, ayam kita lebih mudah untuk mengontrol vitamin. Kita bisa lebih mudah untuk mengontrol dari segi makanan dan juga minuman ayam tentunya. Kayak gitu teman-teman. Jadi 3 poin tersebut adalah kelebihan ketika kita menggunakan kandang box. Tentunya ada kelemahan juga teman-teman. Kelemahannya yang pertama, kita harus mengeluarkan biaya untuk pembuatan kandang ini teman-teman. Kandang box pembesaran maupun yang model seperti ini maupun yang model seperti itu. Atau yang selatan itu yang lebih sederhana kayak gitu, ayam kampung biasa. Intinya kita mengeluarkan biaya untuk pembuatan kandang. Itu kekurangannya. Jadi harus mengeluarkan modal kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga, yang kedua, kelemahan yang kedua, ketika di box kita harus menyediakan pakan teman-teman. Nggak boleh telat kayak gitu. Harus sesuai jadwal. Karena kalau semisal kita telat sore hari tidak dikasih makan, maka kesehatan akan terganggu. Apalagi kalau semisal berhari-hari kayak gitu teman-teman. Semisal ada acara sampai 3 hari keluar kota, nah itu sulit teman-teman. Harus ada orang lain kayak gitu yang menggantikan untuk kasih makan. Kayak gitu, beda dengan umbaran. Kita bahas ntar lagi. Terus kelemahan yang ketiga teman-teman, ketika di box seperti ini, ayam itu karena kerjaannya ini cuma makan dan eker-eker ya, cuma eker-eker. Jadi ruang geraknya ini sangat sempit sekali. Maka kelemahannya yaitu ini lemak akan ini teman-teman,
lemak akan cenderung menumpuk dan cepat besar. Ini tentunya juga bisa dibilang kelebihan ya, kalau tujuan kita adalah daging. Tapi kalau tujuan kita adalah ayam petarung, maka saya rasa ini kurang baik. Kalau sudah 1 bulan up, saya rasa sudah diajarin namanya umbaran intensif. Artinya umbaran intensif, pagi diumbar, ada kandang yang untuk pengumbaran kayak gitu, terus sore kita masukkan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk ayam petarung harus dibentuk ototnya dari sejak kecil, intinya seperti itu. Terus terkait sistem umbaran teman-teman, di sistem umbaran ini juga ada kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan pertama yaitu ayam ini jauh lebih irit teman-teman. Kita mengeluarkan biaya dari segi pakan maupun dari segi kandang teman-teman. Yang seharusnya kita mengeluarkan biaya untuk pembuatan kandang ini kita nggak perlu lagi, cukup dibiarkan begitu saja. Dan untuk pakan saja mereka bisa cari sendiri teman-teman, di sisa-sisa, dan ya nggak tahulah, mereka cari sendiri lah. Nah itu kelebihan mereka, kita bisa bisa irit teman-teman kayak gitu. Terus kelebihan yang kedua yaitu dari segi daging ya, dagingnya cenderung lebih enak daripada yang ini teman-teman. Kenapa? Karena seratnya dari daging itu terbentuk kayak gitu, dari banyaknya gerak mereka. Nah itu contohnya mencari pakan kayak gitu. Terus otot-ototnya terbentuk, kelebihannya otot-otot terbentuk kayak gitu. Jadi kelebihan untuk sistem umbaran ini pertama kita irit pakan, kedua kita bisa irit kandang, dan ketiga mereka dagingnya itu udah terbentuk kayak gitu teman-teman. Jadi rasa dagingnya itu lebih enak daripada ayam ini. Itu pun informasi saya dapatkan dari teman-teman yang lain kayak gitu teman-teman. Terus kekurangan sistem umbaran. Kekurangan sistem umbaran itu rentan kena penyakit teman-teman, karena mereka main di mana saja. Itu contohnya, main di atas, di sini, pokok main di mana saja. Jadi rentan kena penyakit teman-teman. Jadi mereka tidak paham bakteri-bakteri mana yang menempel, intinya sudah main terus kayak gitu. Itu kekurangannya teman-teman. Jadi mudah terkena penyakit, rentan kayak gitu. Entah itu penyakit yang tidak kita lihat maupun yang kita lihat, semisal seperti biawak maupun ular kayak gitu teman-teman. Terus kelemahan kedua yaitu cenderung lebih mudah ini hilang teman-teman, karena semisal main ke tetangga dan tetangganya punya sifat yang kurang baik ya, jadi bisa hilang kayak gitu teman-teman. Jadi lebih mudah hilang kayak gitu. Jadi kelemahan yang ketiga dari sistem umbaran ini yaitu pertumbuhannya agak lambat teman-teman. Ini saya kasih tahu ya. Jadi ini lihat baik-baik. Ini sekalipun ayam bagus ya, kita lihat baik-baik. Ini dibandingkan dengan yang ini jauh teman-teman, yang putih ini. Padahal ini seumuran teman-teman. Ini 4, ini 4 juga. Itu ada, enggak ada, sudah keluar. Ini teman-teman, ini sama yang itu, beda jauh kayak gitu. Jadi kenapa beda jauh atau pertumbuhannya beda dan cenderung lambat yang umbaran? Karena mereka ini gerak terus teman-teman, dan ini fokusnya cuma makan minum gitu aja. Jadi bisa membedakan ya. Oke, mungkin itu pembahasan lebih bagus mana dari ayam box ataupun ayam umbaran. Tergantung, kalau saya bisa menyimpulkan yaitu tergantung tujuan kita teman-teman. Kalau tujuannya yaitu ayam pedaging, ayam petelur,
yang kita membutuhkan pertumbuhan yang cepat, maka harus di box teman-teman, kayak gitu. Apalagi skala besar seperti ini, resiko cenderung besar. Kalau semisal dari DOC, semisal langsung kita umbar, maka angka kematian akan meningkat 150% teman-teman. Jadi kalau tujuannya untuk pedaging, untuk pembesaran, atau untuk petelur nantinya, semisal seperti ini atau seperti itu, maka harus di box. Tapi tujuannya hanya untuk iseng atau untuk ini untuk konsumsi pribadi, maka umbaranlah yang penting. Kenapa? Karena tidak memerlukan pengeluaran gocek besar. Jadi bisa irit pakan, ayamnya bisa mandiri, dan kita bisa menikmati hasil dari ayam-ayam tersebut. Hanya saja ada teman-teman peternak yang memilih jalan tengah. Jalan tengah yang dimaksud apa? Yang sudah saya katakan tadi, yaitu umbaran intensif kayak gitu teman-teman. Jadi pagi diumbar dan sore di box kayak gitu. Itu sudah banyak sekali yang melakukan itu kayak gitu. Jadi ada di tengah-tengah antara di box maupun diumbar. Tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan juga tentunya. Saya rasa kelebihannya, dia juga bisa dapat otot, dia juga bisa dapat kesehatan ayam, dan juga pertama bisa mengontrol kesehatan ayam, karena sekalipun diumbar, dia umbar intensif, artinya ayam tersebut masih terkurung, hanya saja sudah sistem umbar kayak gitu teman-teman. Tapi sistem itu juga ada kekurangan tentunya teman-teman. Kekurangannya yaitu ini, kalian harus ada waktu banyak kayak gitu, tidak bisa sambil lalu bekerja teman-teman. Kenapa? Karena pagi harus mengeluarkan ayam dan sore harus memasukkan ayam kayak gitu teman-teman. Tentunya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing kayak gitu. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kali ini. Lebih bagus mana, ayam box maupun ayam umbaran? Silahkan teman-teman tentukan sendiri. Saya sudah memaparkan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tentunya tergantung tujuan kalian semua kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share teman-teman. Dan juga kalau misal ada teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan terkait peternakan, apapun itu terkait peternakan ayam, tentunya kalau saya masih bisa jawab, pasti saya akan jawab teman-teman. Oke, saya akhiri pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nemu telur. Ini teman-teman, saya nemu telur. Kayaknya telur yang ayam itu. Nah, ini teman-teman, mantap. Alhamdulillah.